Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mada dan juga teman-teman lain yang nonton video ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena kamera laptop saya mati, jadi saya tidak bisa menggunakan kamera. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Struktur Komunitas Mangrove di Perairan Tapak Tugu Rejo. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada materi metode. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adi Ashari dari Ilmu Kelautan A. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan, 1.1 latar belakang. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa di ekosistem laut ada 3 jenis. Yang pertama ada terumbu karang, yang kedua hutan mangrove, dan yang ketiga padang lamun. Nah, hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang terpenting di wilayah laut, ditinjau dari fungsinya, baik dari fungsi biologis, sosial, maupun ekonomi. Nah, di wilayah Semarang sendiri, Kecamatan Tugu merupakan salah satu wilayah yang mempunyai ekosistem mangrove yang lumayan luas, yaitu dengan luas 217.400 hektar. Akan tetapi, semakin hari, luas ekosistem mangrove yang ada di Kecamatan Tugu semakin menurun akibat alih fungsi lahan sebagai pemukiman atau untuk industri. Menurut Martuti 2015, bahwa telah terjadi abrasi seluas 186,6 hektar, termasuk tenggelamnya Pulau Tirang. Nah, oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini untuk mengetahui struktur komunitas mangrove yang ada di wilayah tapak sehingga dapat diketahui kualitasnya dan dapat dilakukan tindakan yang lebih lanjut untuk tujuan konservasi seperti itu. Kemudian tujuan penelitian saya untuk yang pertama untuk mengetahui struktur komunitas mangrove di perairan tapak, yang kedua mengetahui jenis spesies mangrove di perairan tapak. Kemudian untuk manfaatnya untuk mengetahui struktur komunitas mangrove sehingga dapat diketahui kualitas ekosistemnya. Untuk selanjutnya ada tinjauan pustaka, 2.1 ada ekosistem mangrove. Jadi seperti yang kita ketahui, hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang mempunyai peran penting ditinjau dari sisi ekologis maupun aspek sosial ekonomi. Nah, ekosistem mangrove sendiri merupakan ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga wilayahnya selalu tergenang oleh air. Nah, dari fungsinya sendiri, menurut Saprudin dan Halida, hutan mangrove berfungsi untuk yang pertama sebagai habitat organisme, yang kedua menahan abrasi, yang ketiga sedimen trap, dan yang keempat ekowisata, dan masih banyak lain sebagainya, seperti tempat pemijahan, dan bisa juga digunakan sebagai kerajinan untuk masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya 2.2 ada Tapak Tugu Rejo. Jadi wilayah Tapak merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, desa ini merupakan desa di kawasan pinggiran. Maksudnya pinggiran pantai atau bisa juga disebut sebagai desa pesisir. Nah, wilayah Tapak sendiri, wilayah Tugu sendiri mempunyai luas 862.800 hektar, yang mana 744.000 hektarnya sebagai tanah kering dan 508 hektarnya sebagai tambak. Nah, wilayah Kecamatan Tugu Rejo ini yang dilalui oleh Sungai Tapak ada di RW 3 dan 4, sedangkan yang berbatasan langsung dengan laut adalah RW 6. Untuk selanjutnya 2.3 ada faktor pertumbuhan mangrove.
faktor pertumbuhan mangrove yang pertama ada fisiologi pantai. Jadi fisiologi pantai dapat mempengaruhi komposisi, distribusi spesies, dan keberadaan serta luas hutan mangrove. Nah, menurut Alwidagdo et al. 2014, diketahui bahwa pantai yang landai, komposisi ekosistem mangrove-nya lebih beragam jika dibandingkan dengan pantai yang terjal. Hal ini disebabkan karena pantai yang landai menyediakan ruang yang lebih luas untuk tumbuhnya mangrove sehingga distribusi spesiesnya lebih luas. Nah, sedangkan pantai yang terjal, komposisi dan distribusi mangrove-nya lebih kecil karena kondisi yang terjal menyulitkan pohon mangrove untuk tumbuh. Faktor pertumbuhan yang kedua ada pasang surut. Nah, pasang surut di kawasan hutan mangrove sangat mempengaruhi yang pertama untuk zonasi, yang kedua pertumbuhan, dan yang ketiga persebaran. Nah, dalam kondisi seperti ini, ikan yang mampu hidup dan berasosiasi dengan ekosistem mangrove lebih bagus dan beragam jenisnya. Nah, lama terjadinya pasang surut di kawasan ekosistem mangrove juga dapat mempengaruhi adanya salinitas di air, di mana salinitas akan meningkat pada saat pasang dan sebaliknya akan menurun pada saat air surut. Faktor pertumbuhan mangrove yang ketiga ada faktor oseanografi, yang pertama ada suhu. Jadi suhu senantiasa memberikan pengaruh bagi tumbuhan mangrove dalam proses fisiologisnya, seperti fotosintesis dan respirasi. Nah, seperti mangrove Avicennia marina yang melakukan produksi pada suhu 18-20 derajat Celcius. Dan jika suhu lebih tinggi, maka produksinya menjadi berkurang. Yang selanjutnya ada salinitas. Salinitas juga memberikan pengaruh bagi tumbuhan mangrove. Seperti salinitas optimum yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh itu berkisar antara 10-30 ppt. Salinitas juga langsung dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan zonasi mangrove. Untuk yang selanjutnya ada DO atau oksigen terlarut. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa keberadaan oksigen yang ada di suatu kandungan air itu memberikan pengaruh bagi tumbuhan mangrove. Yang pertama, oksigen terlarut itu berperan penting dalam dekomposisi karena bakteri dan fungi yang bertindak sebagai dekomposer membutuhkan oksigen untuk kehidupannya. Oksigen terlarut juga penting dalam proses respirasi dan fotosintesis. Dua titik 4 ada struktur komunitas mangrove. Jadi analisis komunitas mangrove atau analisis struktur komunitas mangrove merupakan suatu cara untuk mempelajari susunan atau komposisi jenis dan bentuk atau struktur vegetasi mangrove. Nah, hasil dari komunitas mangrove ini disajikan secara deskripsi mengenai komposisi spesies dan struktur komunitasnya. Nah, struktur suatu komunitas itu tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan antar spesies, tetapi juga jumlah individu dari setiap spesies organismenya. Nah, untuk struktur komunitas mangrove, biasanya yang dicari, yang pertama ada kelimpahan, yang kedua kerapatan, yang ketiga keanekaragaman, dan yang keempat dominasi, menurut Susanto et al. 2013. Untuk selanjutnya ada metodologi, 3.1 ada alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada kamera untuk mendokumentasikan, yang kedua laptop untuk mengolah data, yang ketiga roll meter untuk mengukur jarak antar stasiun, yang keempat GPS untuk menentukan lokasi sampel, yang kelima buku identifikasi untuk mengidentifikasi mangrove, dan yang keenam alat tulis untuk mencatat hasil pengambilan data. 3.2 ada metode. Yang pertama ada survei, jadi saya melakukan survei langsung ke lapangan, ke tapak,
Dan yang kedua ada pengambilan data. Jadi pengambilan data ada data primer dan data sekunder. Untuk data primernya sendiri, saya langsung ambil di lapangan, dan untuk data sekundernya saya ambil di instansi setempat. Nah, untuk data primernya, saya untuk pengambilan data primer ada 4 titik sampel, lokasi titik sampel. Yang pertama di saluran kecil Sungai Tapak, yang kedua di pertemuan dua saluran kecil Sungai Tapak, yang ketiga ada di saluran utama, dan yang keempat ada di daerah Muara. Untuk pengambilan datanya sendiri dilakukan dengan cara mengukur luas daerah koordinat atau luas daerah titik sampel dan mencatat jumlah dan jenis mangrove yang terdapat di koordinat tersebut. Untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data. Untuk metode yang ketiga ada pengolahan data. Jadi setelah data didapatkan, kemudian diolah untuk mengetahui dominasi, kerapatan, frekuensi, dominasi relatif, kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan indeks nilai penting. Nah, untuk dominasi jenis dapat dihitung dengan luas bidang daerah suatu jenis dibagi dengan luas plot pengamatan. Kemudian untuk kerapatan jenis dapat dihitung dengan jumlah individu suatu jenis dibagi dengan luas plot pengamatan. Untuk frekuensi jenis dapat dihitung dengan jumlah plot yang ditemukan suatu jenis dibagi dengan jumlah total plot pengamatan. Kemudian untuk dominasi relatif dapat dihitung dengan dominasi suatu jenis dibagi dengan dominasi seluruh jenis kali 100%. Untuk kerapatan relatif dapat dihitung dengan kerapatan suatu jenis dibagi kerapatan seluruh jenis kali 100%. Dan untuk frekuensi relatif dapat dihitung dengan frekuensi suatu jenis dibagi dengan frekuensi seluruh jenis kali 100%. Dan yang terakhir ada indeks nilai penting. Jadi untuk indeks nilai penting mangrove jenis semai dapat dihitung dengan kerapatan jenis plus frekuensi jenis. Dan untuk jenis mangrove pancang atau pohon dapat dihitung dengan kerapatan jenis ditambah frekuensi jenis ditambah dominasi jenis. Dan ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.